rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, ya Allah, marilah kita menjadikan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk tolong beli ini untuk silaturahim, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga istiqomah kita diganjar oleh Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam jannah. Baiklah, kita meneruskan pembacaan Kitabul Adab yang kemarin sampai halaman 15. Ini mau nih, Pak? Iya, begitu lagi. Halaman 15. Halaman 11. 10. Halaman 10. Hadis 15. Sudah. Hadis 14. Oh ya, hadis. Sekarang hadis 15. Sekarang hadis 15 halaman 11. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap anak, setiap yang dilahirkan, yuladu al fitrah, dilahirkan atas fitrah. Fitrah kesucian, fitrah Islam. Hatta sehingga yuriba anhu, sehingga diungkapkan darinya, dia berbicara, ya, mengungkapkan lisannya. Oh, ini ada lisannya, ya'rubu anhu lisanuhu, sehingga lisannya itu berbicara. Fa'idha a'raba anhu lisanuhu, maka apabila berbicara anhu darinya itu lisanuhu, lisannya itu imma syakiran wa imma kafuran, bisa bersyukur, bisa juga kufur. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah setiap anak awalnya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan menerima Islam. Nah, kemudian perkembangannya akhirnya bisa saja dia menjadi orang yang iman, orang yang bersyukur atau kufur. Nah, itu dibuktikan ketika dia berbicara, mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Hatta yurqahu lisan, ketika dia sudah mulai mendapatkan pengaruh-pengaruh, kemudian membentuk jiwa dan pikirannya, kemudian mengungkapkan apa isi pikirannya, isi hatinya. Nah, maka di situ kita bisa melihat akhirnya apakah dia itu orang yang bersyukur atau orang yang kufur, apakah dia itu orang yang iman atau orang yang kafir. Ini secara sunatullah, ya. Secara sunatullahnya itu bahwa
dilahirkan fitrah, terus terjadi pergulatan dengan lingkungan, dengan hal-hal yang dia temui, akhirnya terbentuk karakternya, jiwanya. Itu fitrahnya begitu, sunatulnya begitu. Tapi seperti yang lalu ada ditanyakan Pak Husin ya, bahwa kadang itu kita sudah berusaha, tapi tentunya takdir yang menentukan. Nah, dalam hal ini contohnya itu seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Nabi Nuh anaknya akhirnya ternyata walaupun sudah dibimbing ternyata jadi orang kafir. Nabi Lut punya istri juga akhirnya jadi kafir. Nah, itu kalau kita bicara masalah takdir, masalah apa yang sudah dituliskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah tentang nasib seseorang. Tetapi sunatullahnya, urutan seseorang perkembangan akhirnya jadi iman atau kafir, sunatullahnya adalah seperti ini. Nah, apa kesimpulannya? Nah, ketika kita berbicara masalah kehidupan kita, ikhtiar kita, usaha kita, maka kita pakai dalil ini, ya. Sehingga kita berusaha merencana melakukan sesuatu dengan hati-hati agar anak-anak kita jadi orang yang baik. Bahwa kemudian ikhtiar segala macam sudah diupayakan, mengkondisikan lingkungannya, memberikan pendidikan yang baik, tempat pendidikan yang paling baik, dan seterusnya, itu semua sudah dilakukan, kok akhirnya ternyata takdir berbicara lain. Nah, maka itu sudah wewenang prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha kita akan diganjar oleh Allah. Jadi ini tentang masalah fitrah ini tadi. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya mungkin ada yang akan ditanyakan. Baik, kita lanjutkan hadis 16. An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal fitrati, termasuk dari fitrah itu al-madmadatu, berkumur-kumur, wal istinsyaku, dan menghirup air dalam hidung, ya, istinsyak. Madmadah dan istinsyak itu juga rutin kita jalankan ketika berwudu. Wasiwaku, dan membersihkan gigi, siwak, gosok gigi. Wakosus syaribi, memotong kumis. Wataklimul afar, memotong kuku. Wanadul ibti, mencabut bulu ketiak. Wal istihdah, mencukur bulu kemaluan. Wa ghuslul barajimi, membasuh ruas jari. Membasuh ruas jari ini juga biasanya di wudu, ya, kita lakukan juga. Wa intidoh, dan memercikkan air. Maksudnya di sini memercikkan air ini cekok itu, ya, membersihkan dari kotoran. Wa ihtitan, dan hitam. Nah, jadi ini bagian dari rangkaian kebiasaan fitrah. Kalau kita lihat judul babnya itu al-fitratu wal fisaluha. Fitrah, nah tadi kesucian, ya.
Nah, kisolnya itu prakteknya, pelaksanaannya. Nah ini kisolnya ini di hadis 16. Untuk mewujudkan fitrah kesucian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, nah ini diajari cara-caranya dalam syariat. Maka Islam ini agama yang luar biasa, mengatur sampai kepada pewujudan fitrah itu ini sampai kepada masalah berkumur, beristinsyak dan memotong bulu-bulu yang seharusnya dipotong. Kalau istinsak itu menghirup air ke hidung, lawannya istinsak yang menimbulkan air dari hidung. Nah, jangan-jangan kita berburu belum tepat seperti istinsak ini, karena kita melihat banyak ya muslimin ini memasukkan air ke hidung dengan cara bukan menghirup, bukan istinsak, bukan nyedot air dari hidung, tapi jarinya itu dimasukkan ke hidung ya. Jadi kan biasa gini kan, ini bukan istinsak ya. Istinsak itu airnya ada di dalam telapak tangan terus dihirup. Kalau kita belum bisa seperti itu ya latihan, harus latihan. Mungkin kalau pertama kali kebanteran oleh nyedot, airnya menusuk sampai pangkal hidung. Tapi kalau sudah biasa itu mudah sekali. Bahkan dengan satu telapak tangan saja. Biasanya kan kalau agak banyak dua. Tapi satu ini bisa istinsak sekaligus tamat mador tadi berkumur. Jadi di dalam telapak tangan ini air ini dibagi jadi dua, yang satu masuk mulut, yang satu disedot ke hidung dalam satu gerakan. Kalau dalam hadisnya disebut summa tamat mador wastan sako wastan saro, dipisahkan dengan dua bantu, tunjukkan satu gerakan. Karena setelah itu kemudian membasuh wajah itu dipisahkan dengan summa ya. Summa wasala wajhahu, summa wasala yadaihi. Tapi ketika tamat mador wastan sako itu pakai dua. Summa tamat mador wastan sako wastan saro. Nah itu satu gerakan. Nah, kalau belum seperti itu, coba saja bapak-bapak latihan seperti itu, kira-kira bisa apa? Kalau baru latihan mungkin dengan dua telapak tangan gini ya. Terus sebagian masuk mulut, sebagian masuk hidung. Nah, kalau satu telapak tangan bisa, itu malah lebih nyunah. Karena apa? Karena Nabi itu wudhunya mirip. Nabi wudhunya itu sekitar habisnya 3 mut ya. 3 mut atau 1 mut? 1 mut ya. 1 mut. Maaf, 1 mut itu habis untuk sekali wudhu. 1 mut itu 2 belah telapak tangan orang dewasa itu sama itu. Sehingga barangkali ya 1 gelas kurang. Tapi kita bisa lihat prakteknya yang di YouTube tuh, kalau bapak-bapak lihat nanti cari ada seseorang mempraktekkan 1 gelas itu juga bisa sisa sampai selesai. Tapi intinya sempurna ya. Sempurna semua, bisa terkena air. Nabi biasa wudhu menghabiskan air 1 mut, dan untuk mandi besar 3 mut sampai 1 sok. 1 sok itu 4 mut, 3 sampai 4 mut mandi besar. Seseorang ketika disampaikan hadis itu oleh seorang sahabat ya, itu maidu. Nah itu mungkin rambutnya
tidak lebat seperti saya. Itu kan mandi wajib. Dia jawab ini, telah menceritakan pada saya orang yang rambutnya lebih lebat dari kamu. Artinya Nabi itu rambutnya lebih lebat daripada kamu, yaitu beliau yang memberi contoh. Nah itu, jadi satu sisi kita diberi contoh sunnahnya itu wudu dan mandi itu ngirit air ya, sedikit air. Tapi di sisi lain kita diperintahkan hati-hati menjaga kesempurnaan wudu. Suatu saat para sahabat ketika berwudu, beliau melihat bahwa para sahabat agak tergesa-gesa karena entah khawatir waktunya hampir habis ya. Mungkin kalau enggak dalam safar atau dalam peperangan itu. Terus dia berteriak-teriak, "Wailul aqab minan nar, wailul aqab minan nar." Celaka tumit-tumit dulu dari neraka. Ternyata karena sahabat itu karena tergesa-gesa, tumitnya tidak tersentuh air. Jadi itu anggota wudu yang wajib tersentuh air, dibasuh pakai air. Nah dari situ menunjukkan pertama harus sempurna wudu, semua tempat yang memang wajib terkena air harus kena. Tapi di sisi lain yang kedua bahwa disunahkan ngirit ya, tidak boros. Kemudian Nabi bisa mengirit juga ketika biasanya wudu itu pakai kantong air terus kayak menetes gitu. Nah terus diratakan ke kulit-kulitnya itu. Nah jangan model keran yang dibuka lebar mak bos nyiprat ke tetangganya lagi. Ya sudah mubazir, boros, zolim terhadap temannya nanti. Nah ini tentang istinsak ya. Kemudian tentang kumis itu ada sunahnya untuk dipotong. Dipotong atau dicukur bahkan banyak yang merah. Mana yang ini sebenarnya yang penting itu dibersihkan. Cuma kalau saya melihatnya itu saya sendiri suka untuk dipotong pakai, bukan dikerok ya, tapi dipotong pakai gunting. Jadi maksudnya tidak dikerok sampai klimis itu. Sedangkan yang tidak sunnah itu kan dibiarkan sampai panjang ya. Panjang malah bisa dipelintir-pelintir. Nah itu memotong. Tetapi pada hubungan mas kok datang pun tidak digunakan. Oh itu istihdad itu satu kata ya, satu pengertian include di situ. Kalau yang khusus syarif kan dua kata, yang satu memotong. Ya bisa aja, tapi kan memotong bulu kemaluan, maksud saya tidak ada, sebenarnya tidak ada pembedaan antara itu dikerok apa dipotong itu. Yang penting bahwa itu dibersihkan. Ini istihdad memotong bulu kemaluan juga nggak apa-apa. Jadi maksud saya bahwa yang penting di situ adalah dibersihkan. Dan ada pembicaraan di fikih itu bahwa paling lama tidak dipotong itu 40 hari. Ya. Kemudian ya ada sunnahnya itu di Nabi suka membersihkan itu di hari Kamis misalnya. Kalau tidak Kamis misalnya juga Jumat bisa. Tapi yang saya tidak dapatkan itu yang kalau hari ini tidak dipotong begini, hari Rabu itu
Saya tidak mendapatkan hadisnya itu. Saya pernah kok ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau tidak salah hari Rabu, kalau tidak dipotong akhirnya konsekuensinya apa rezekinya kurang atau gimana ini. Cuma itu hadisnya kelihatannya kok belum pernah saya temukan. Yang jelas di sini ada sunnah hari Kamis atau hari Jumat. Mungkin nanti kita cari di sini kelihatannya nggak ada. Kemudian juga bulu ketiak tadi ya. Kemudian ruas jari, kemudian memercikkan air, kemudian hitam. Ya, kalau hitam ini ada perbedaan pendapat tentang wanita ya. Wanita itu sebenarnya hukumnya sunnah atau hanya mubah, itu yang menjadi pembicaraan. Di kalangan ahli fikih itu berbeda pendapat. Walhasil kalau misalnya mau khitan untuk atau sunat untuk perempuan, jadi tadi bisa sunnah bisa mubah. Karena itu dalilnya yang jelas memang tidak ada. Dalilnya yang qat'i tidak ada, hanya banyak dibicarakan di kalangan ahli fikih. Tetapi kalau laki-laki, itu jelas bahwa orang Islam seharusnya dihitan. Kemudian kita lanjutkan hadis 17. An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qalat bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun, ada 10 perkara, minal fitrati, termasuk dari fitrah. Yang pertama qasus syarib, mencukur atau memotong dari kumis, wa ifa'ul lihyati, memanjangkan jenggot, wasiwaku, siwak, was istinsaku, menghirup air, istinsakul mak, menghirup air, wa qaslul adfar, memotong kuku, wa ghuslul barojimi, membasuh ruas-ruas jari, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan mencukur kemaluan. Wantikos sulma, dan intikos itu istinja, beristinja dengan air. Wal matmatu, dan berkumur-kumur. Istinja itu menghilangkan kotoran, najis yang keluar dari dua jalan, itu istinja. Nah, dari dua hadis ini, inilah yang dikenal perilaku fitrah dalam Islam. Sehingga kita sebagai seorang muslim, yang pertama tentang jiwa kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan suci. Maka kemudian setelah itu manusia berkembang, kemudian dibekali dengan perilaku mempertahankan fitrah secara zahir, ya, secara fisik, yaitu dengan ini tadi, membersihkan berbagai macam ini tadi. Jadi ada fitrah secara zahir dan secara batin, secara lahiriah dan secara batiniah. Kalau secara zahir ini tadi, ya, kita diperintahkan untuk memotong bulu dan seterusnya ini tadi. Sedangkan dari sisi kejiwaan atau batiniah atau ruh, ya, itu adalah berserah diri kepada Allah.
beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia. Nah, ini tentang bab fitrah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tentang jiwa. Oh, bersiwak ya. Kalau dalam hadis itu ada kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kalau tidak karena aku khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ini saya diperintahkan untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Jadi mau sholat siwak ya. Kalau siwak sendiri itu letterleknya itu kan itu yang dari pohon kayu siwak itu, sehingga lebih praktis ketika setiap mau sholat digosokkan dengan kayu siwak itu ke gigi. Tapi kalau orang sekarang kan biasanya pakai pasta gigi ya. Padahal sebenarnya tidak mesti seperti itu. Nah, tapi itu tadi, monggo, ini karena sunnah ya, artinya sunnah dalam soal fikih maksudnya ya, bahwa lebih baik setiap sholat itu dia bisa membersihkan gigi itu lebih baik. Tapi seandainya tidak, maka ini hukumnya memang bukan sampai kepada wajib, tapi sunnah itu tadi. Itu kalau nggak punya gigi, terus apa yang perlu bersiwak juga? Loh, setahu saya itu kan kita gosok gigi dan sebagainya itu sebenarnya tidak sekedar membersihkan giginya, tapi juga gusinya ya. Kalau gosok gigi kan bisa gini ya, gerakan atas bawah. Itu kan juga sebenarnya kepada gerakan gusi itu juga bermanfaat baik. Saya kira ketika kita bangun tidur walaupun tidak punya gigi pun di situ juga terkumpul ludah yang penuh bakteri ya. Jadi mesti ya tetap perlu juga ya dibersihkan. Walaupun bakterinya itu ternyata bakteri yang baik juga itu. Itu kalau ilmu pengetahuan sekarang Dr. Zaidul Akbar ya, itu justru kalau bahasa kita dibatin ya, itu biasanya menjadi obat penyembuh yang efektif juga ya. Tapi misalnya kita bangun tidur kemudian langsung berkumur-kumur ditelan, itu juga bagus, katanya begitu. Nah, jadi Allah memberikan sesuatu yang ternyata manfaatnya luar biasa yang kita baru sadar belakangan. Iya. Pengen pahala sunnah. Siwaknya itu ada yang pakai jungsurban. Belum ya. Ujung sorban. Iya. Sudah ditempel pasta siwak itu Pak. Ya, masalahnya itu kalau setelah itu tidak dicuci nanti tidak higienis ya. Itu masalahnya itu. Jadi ya kalau sebaiknya jangan pakai kain ya, pakai siwak itu, kayu siwak itu, atau pakai apa itu, sikat gigi yang memang peruntukannya untuk itu. Sudah ya? Saya masih pernah berangkat. Talangan semua kita, talangan semua. Dan pelaku fitrah itu corone nganti gunting nak potong rambut ke teman-teman atau pakai cukur. Bebas.